mencari air, airnya habis untuk praktikum. Halo Sobat Unusula Lover, salam dari kami, mahasiswa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam lain kami haturkan. Dewan juri yang kami hormati, juga saudara-saudara yang amat berbahagia, perkenalkan kami peserta kompetisi debat hukum nasional. Di samping kanan saya, Fatin Atika selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro. Di samping kiri saya, Satria Walagura selaku pembicara ketiga bertindak sebagai pihak kontra. Dan saya sendiri, Fatimah Nabila selaku pembicara pertama. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum langkah argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukan lahirnya latar belakang mosi perdebatan kita kali ini tentang perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Hak politik merupakan suatu yang sangat fundamental terutama di negara demokrasi. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa dalam rancangan undang-undang pemilu yang pematangannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat pasal yang menuai perdebatan, yaitu dalam pasal 182 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih ex-HTI dan PKI dibatasi, yang berarti bahwa ex-HTI dan PKI tersebut tidak bisa ikut andil dalam pelaksanaan pemilu. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah organisasi politik yang menganggap bahwa ideologinya adalah ideologi Islam yang berkeinginan untuk membentuk khilafah atau negara Islam. Organisasi yang berdiri di Indonesia sekitar tahun 1980 itu akhirnya dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada 19 Juli 2017 setelah SK Menkumham nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 keluar. Tidak jauh berbeda dengan HTI, Partai Komunis Indonesia atau PKI juga merupakan organisasi yang dianggap terlarang karena menganut paham komunisme yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan telah dibubarkan di Indonesia pada masa Orde Baru tanggal 12 Maret 1966 oleh Presiden Indonesia kala itu, yaitu Presiden Soeharto. Dewan juri yang terhormat, wacana tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa pencabutan hak politik pantas adanya dikarenakan HTI dan PKI merupakan organisasi terlarang yang ideologinya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain daripada itu, di lain pihak juga menekankan terkait hak asasi manusia yang beranggapan bahwa seharusnya yang dilarang itu organisasinya, bukan hak individu setiap anggotanya. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, tim kami akan mengupas secara mendalam melalui legal standing pro dan kontra sesuai dengan perspektif konstitusi, prinsip-prinsip hak asasi, dan juga demokrasi. Moneat lex brusquam feriat, undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang berbahagia, perkenalkanlah saya Fatin Atika yang bertindak selaku pihak pro dengan tegas menyatakan berpihak atas mosi perdebatan kali ini. Adapun keberpihakan saya atas mosi ini dibangun di atas satu bangunan argumentasi utama, yakni perampasan hak politik bagi ex-HTI dan PKI sudah sejalan dengan semangat menegakkan dan menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. HTI dan PKI merupakan dua organisasi terlarang dan berbahaya karena dianggap mengancam kedaulatan politik negara, bahwa HTI mengusung ideologi khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional yang berorientasi meniadakan nation state atau negara bangsa dan membentuk negara khilafah. Oleh karena itu, diketahui secara bersama bahwa HTI merupakan organisasi terlarang yang dikarenakan tidak sesuai dengan definisi ormas pada PPU nomor 2 tahun 2017. Dan fakta yang ada bahwa 20 negara, termasuk negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Malaysia sudah terlebih dahulu melarang kegiatan HTI di negara mereka. Sedangkan PKI merupakan organisasi di balik peristiwa gerakan 30 September 1965 di mana PKI memiliki tujuan untuk mengubah dasar negara Pancasila, bahwa PKI menganut paham komunisme yang mana paham komunisme tidak mengenal adanya Tuhan.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ateisme, komunisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD NRI. Meski organisasi tersebut sudah dibubarkan, tidak menutup kemungkinan XHTI dan PKI masih menganut paham yang dibawa dan diajarkan oleh organisasi terlarang tersebut. Dengan hadirnya XHTI dan PKI yang telah ada di Indonesia, telah menimbulkan upaya progresif dari pemerintah Indonesia, yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap hak politik melalui isu draft RUU Pemilu pada pasal 182 ayat 2. Dewan Juri yang amat terpelajar, hal yang terpenting yang harus kita garis bawahi adalah bahwa perampasan hak politik bukan merupakan pelanggaran HAM dan tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 1 yang mana perampasan hak politik bukanlah dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights, yang artinya ketika suatu ormas atau individu telah bertentangan dengan konstitusi, sudah selayaknya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan bertentangan dengan negara itu sendiri. Dan bahkan negara lain seperti negara Thailand, Malaysia, dan Pakistan telah menerapkan perampasan hak politik. Hal tersebut sejalan dengan Manfred Mawak yang menyatakan bahwa HAM tidak dapat dianggap mutlak, tetapi hanya memiliki validitas relatif atau yang dalam bahasa Jimli Asidki disebut sebagai hak insani. Artinya semutlak-mutlaknya sifat mengikat dari norma hukum konstitusi hukum tertinggi, hal itu tetap bersifat relatif. Namun sebagai norma hukum dasar yang tertinggi, ketentuan undang-undang dasar yang menentukan sifat absolut dari hak yang disebut sebagai non-derogable rights. Maka berangkat dari hal tersebut, jika dikomparasikan dengan tindak pidana lain seperti contohnya tindak pidana korupsi, bahwa koruptor saja hak politiknya juga dapat dicabut, apalagi XHTI dan PKI yang dinilai sangat membahayakan falsafah dan landasan negara jika dibiarkan untuk berkuasa di Indonesia. Bukanlah perdebatan tanpa solusi, maka dari itu kami merekomendasikan agar segera mengesahkan RUU dan dibuatkan peraturan yang sah terkait perampasan hak politik untuk XHTI dan PKI agar tidak diberikan ruang yang akan merobohkan bangunan bangsa Indonesia. Dan pemerintah beserta penyelenggara pemilu dan pemilihan harus memastikan dan selektif apakah orang tersebut benar-benar terlibat dalam organisasi terlarang khususnya PKI dan HTI. Oleh karenanya, wacana untuk menerapkan perampasan hak politik para XHTI dan PKI merupakan wacana yang baik untuk diterapkan dalam RUU Pemilu. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang kami hormati, secara historis institusi mayoritas adalah penyebab utama pengeksklusian politik. Institusi politik dan institusi sosial yang mayoritas seringkali mengeksklusi hak-hak politik kelompok minoritas karena seorang mayoritas mereka bisa menguasai sistem dan proses pengambilan keputusan di tingkatan negara maupun masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pembatasan hak politik HTI dan PKI. Masalahnya, ini sebenarnya menjadi permasalahan serius dalam perspektif demokrasi multikulturalis atau demokrasi inklusif, karena idealnya demokrasi tidak akan mengeksklusi hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas ataupun kelompok yang berbeda dengan mayoritas. Berkaitan dengan perampasan hak politik terhadap mantan ex-HTI dan mantan ex-PKI tentu telah menyalahi hak asasi manusia. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terlebihnya lagi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat. David Osborne dan Ted Gabler, penulis dan konsultan Amerika Serikat, dalam bukunya Reinventing Government menyatakan bahwasanya pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya, dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Merujuk pada pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu Perubahan Undang-Undang Ormas disebutkan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut telah disadari bahwasanya yang dilarang adalah organisasinya, bukan pada hak individunya. John Locke, filsafat politik dari Inggris, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak adanya kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Menurut pada hak pilih yang diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22C ayat 1,
Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada pasal 25 ICCPR menyatakan bahwasanya setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun. Pada pasal 28D ayat 3 menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada tingkat undang-undang UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akademis dan pakar ilmuwan politik German Dieter Nohlen berpendapat bahwasanya hak untuk memilih bersama dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, bersilaturahmi, dan pers adalah salah satu persyaratan mendasar dari demokrasi konstitusional modern. Oleh karena itu, saya mengajak rekan saya dari tim Pro untuk bersama-sama menundukkan mosi perdebatan kita pada hari ini untuk menolak perampasan hak politik para ex-HTI dan ex-PKI lewat rancangan undang-undang tersebut. Sebagai solusinya, kami menyarankan pemerintahan untuk mengakhiri peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. DPR Republik Indonesia juga harus merevisi ataupun mencabut rancangan undang-undang pada pasal yang membatasi hak politik HTI dan PKI yang cenderung diskriminatif tersebut. Kami merekomendasikan sebagaimana pada Juli 2003 Mahkamah Agung sempat membuat rekomendasi untuk pemberian rehabilitasi bagi para bekas anggota-anggota organisasi terlarang, termasuk organisasi kiri dan Islam. Ini merupakan satu langkah yang juga baik dan maju. Dalam lingkup ICCPR, rehabilitasi dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 tentang jaminan setiap orang atas martabat dan integritas fisik dan mental. Lawan debat adalah rekan berpikir. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, akhirnya kita telah sampai di akhir perdebatan. Setelah kita mendengarkan kedua argumentasi, baik dari pihak pro maupun kontra yang amat baik terkait perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Mari kita telaah bersama persamaan dari kedua pihak tentang persetujuan mereka apabila kedua ormas tersebut diberhentikan karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun dari pihak kontra menegaskan kembali bahwa yang patut dihentikan adalah organisasinya, bukan hak individu anggotanya. Karena sejatinya setiap individu berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak pilih. Adapun pihak pro mengatakan bahwa perampasan hak politik bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka jika suatu individu telah bertentangan dengan konstitusi, sudah selayaknya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang bertentangan dengan negaranya itu sendiri. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat dapat ditarik benang merah bahwa dalam rancangan Undang-Undang Pemilu dalam pasal 182 ayat 2 yang menyatakan tentang perampasan hak politik ex-HTI dan PKI tersebut haruslah dikaji kembali dengan berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dengan tidak memberatkan salah satu pihak dan dengan seadil-adilnya. Dewan Juri yang terhormat, sebuah quotes mengatakan, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Bahwa keadilan dimanapun merupakan ancaman keadilan di mana-mana. Sekian perdebatan kita kali ini. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam dalam ditancapkan. Atas semua perhatiannya, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.